Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rini Setiawati, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sekar Pungki Ariska dari kelas BK21C1 Prodi BKPI Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan laporan usaha yang saya dan keluarga tekuni. Usaha yang dilakukan ialah membuat makanan yang digemari sejuta umat, yaitu risoles mayo. Nah, bagaimana sih penjelasannya? Check it out. Inilah wujud dari risoles mayo. Sangat menggugah selera, bukan? Siapa sih di sini yang belum tahu risoles mayo? Sini saya kasih tahu. Nah, terkenal sebagai jajanan pasar yang lezat, ikonik khas Indonesia ini ternyata risoles atau risol pertama kali dibuat di Prancis, lalu menyebar dari Brazil hingga ke Indonesia. Berbeda dengan jajanan pasar lainnya, risoles atau risol sama terkenalnya dengan kudapan gurih lainnya seperti pastel hingga kroket. Jadi menu yang legendaris ini sering ditemukan di setiap acara, dalam snack box, hingga gorengan di pinggir jalan. Banyak orang mengira risol diadaptasi di Perancis. Pada saat ini, di pasaran sangat bermacam-macam varian makanan tradisional yang dijual. Tentunya kita membutuhkan makanan yang enak dan juga sehat untuk diri kita, bukan? Makanan yang simpel, enak, bisa dikonsumsi kapanpun dan dimanapun. Dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat menengah maupun ke atas. Harga yang terjangkau membuat makanan ini sangat digemari untuk hidangan biasa ataupun acara-acara besar. Oleh karena itu, saya membuat jenis usaha makanan ini yang bernama risoles mayo untuk dijual, dan mengingat banyak sekali warga Indonesia yang gemar dengan makanan ini. Risoles mayo adalah salah satu varian risol yang rasanya gurih, manis, asin, dan juga ada yang pedas. Risoles mayo banyak sekali peminatnya dari yang dekat hingga yang jauh. Mereka rela mencari makanan yang satu ini. Perpaduan antara mayo dan telur ataupun sosis membuat penikmatnya ingin makan lagi dan lagi loh. Selain untuk cemilan, risol mayo juga enak dikonsumsi untuk pendamping sarapan pagi dan waktu-waktu lainnya. Karena yang rasanya memang enak, gurih, risol mayo bisa dinikmati kapan saja. Slide selanjutnya yaitu cara memulai bisnis risoles mayo. Tentunya harus dibutuhkan skill dan pengetahuan. Untuk memulainya dibutuhkan skill dalam membuat adonan risoles mayonya agar menarik, dan pengetahuan bisnis bisa semakin berkembang. Yang kedua yaitu kerjasama atau jaringan. Dalam hal ini relasi sangat penting ya, karena kita dapat bekerja sama dengan teman untuk memasarkan produk kita. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Untuk saat ini kita belum menggunakan tenaga kerja dari luar. Mungkin kemudian hari jika usaha sudah besar dan berkembang, kita akan menggunakan tenaga kerja dari luar. Lalu ada kualitas. Kita sangat berusaha menggunakan kualitas yang terbaik agar rasa pun tetap terjaga, enak, sehat, lezat, dan higienis. Lalu ada bahan dan proses pembuatan. Yang pertama yaitu campurkan terigu, telur, garam, masako, dan air untuk bahan kulit. Aduk dengan menggunakan whisk hingga rata, halus, dan tidak bergerindil. Ambil 1 sendok sayur adonan kulit, buat dadar tipis dengan teflon. Lakukan hingga habis ya. Sisakan 1 mangkuk kecil adonan untuk bahan pencelupnya. Siapkan kulit, masukkan telur rebus, kemudian mayonaise, gulung-gulung, bentuklah dengan persegi panjang ataupun sesukamu. Celupkan dalam sisa adonan kulit tadi dan gulingkan pada tepung roti. Bahan pencelupnya bisa menggunakan adonan kulit yang tadi
ataupun air biasa ya. Terakhir, goreng risol dalam keadaan wajan yang berisi minyak panas hingga warnanya keemasan, angkat lalu tiriskan. Kemudian ada biaya dan modal yang kita perlukan. Yang pertama ada tepung sagu 1/4 kg yaitu harga 4.000, tepung terigu 1 kg 8.000, tepung panir setengah kilo 12.000, minyak 1 liter 28.000, telur setengah kilo 15.000, garam 1.000, masako 1.000, mayonaise setengah kilo 13.000, cabai rawit hijau untuk topping 5.000, mika isi 100 13.000, totalnya 100.000, dan tenaga yang kami ambil yaitu 16%. Kemudian hasilnya 16.000, gas 20%, kemudian hasilnya 20.000. Total tenaga dan gas yaitu 36.000 dan total keseluruhan yaitu 136.000. Kemudian ada penghitungan harga penjualan pokok. Modalnya 136.000 dalam satu kali produksi dan tentunya bisa menghasilkan 80 pieces risoles mayo. Penghitungannya yaitu HPP sama dengan modal dibagi hasil produksi. Kemudian tadi 136.000 dibagi 80 pieces sama dengan 1.700. Lalu slide selanjutnya yaitu perkiraan laba dan rugi. Laba yang kami inginkan yaitu sebesar 50%. Jadi penghitungannya yaitu laba dikali HPP. 50% dikali 1.700 sama dengan 850. Kemudian harga jual sama dengan total laba ditambah harga pokok produksi yaitu 1.700 ditambah 850. Kemudian hasilnya yaitu 2.550. Lalu kami bulatkan menjadi 2.500. Kemudian ada break even point. Penghitungannya yaitu total modal dibagi harga jual. 136.000 dibagi 2.500 sama dengan 54,4 risoles. Dibulatkan menjadi 55. Nah, untuk mencapai BEP ini, maka kami minimal harus menjual 55 pieces risoles dari 80 pieces tersebut. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan melihat makanan di pasaran yang marak di Indonesia dan melihat peluang usaha yang ada di mana risol mayo ini menjadi sering diburu di pasaran. Oleh karena itu, saya dan keluarga berinovasi untuk membuat jajanan sederhana yang ada di Indonesia ini agar dapat berkembang di pasaran. Selain itu, untuk memperkenalkan jajanan Indonesia ini, produk kami pun bertujuan agar konsumen lebih menyukai risol mayo yang dapat mencegah diabetes, meningkatkan kecerdasan otak, mencegah anemia sebagai sumber energi, dan lain sebagainya. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu di tahap selanjutnya dilakukan menggunakan media sosial. Harga yang kami tetapkan pun sangat terjangkau untuk menengah ke bawah. Diharapkan bisnis ini pun dapat bersaing seperti makanan-makanan yang lebih mewah di luar sana. Itulah tadi laporan usaha yang sudah saya jelaskan. Bagaimana? Apakah Anda berminat untuk mencobanya? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.